Total hutang sampai 200 juta untuk 15 aplikasi. Tapi setelah 2 bulan galbay sampai saat ini belum terlalu banyak DC-DC yang gencar untuk menagih. Bahkan ancaman para DC pun sangat jarang untuk diterima. Nah, kok bisa ya buat kita yang galbay 3 juta aja DC-nya kayak naruh orang korupsi? Ngeri banget ya. Nah, apa rahasianya? Kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semuanya yang sudah menjalankan puasa pada hari ini dan yang buat menjalankan puasa esok hari sama dengan saya. Saya doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan saya mohon maaf apabila dalam pengucapan, dalam pemberian sharing-sharing saya ataupun dalam tanggapan-tanggapan saya di dunia YouTube saya tentang perpinjolan ini ada yang kurang-kurang, saya mohon maaf. Semoga puasa kita lancar sampai nantinya di hari lebaran kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ada hutang 200 juta lebih dari 15 aplikasi yang sudah dijalankan sama teman saya. Alhamdulillah baik-baik saja dan lancar sampai hari ini. Sementara hutang kita yang nilainya cuma jutaan saja, bahkan hanya di bawah 1 juta aja, gencarnya luar biasa. Nah, apa rahasianya ya? Kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum ke berita pokok saya akan membahas dulu berita tentang adanya satu keluarga yang meninggal bunuh diri di apartemen penjaringan. Nah, setelah ditelisik ya berita santer yang didengar dari tetangga-tetangganya bahwa keluarga ini terjerat yang namanya pinjol atau pinjaman online. Karena beberapa hari sebelum meninggal, keluarga ini sempat keliling apartemen untuk meminta bantuan dipinjamkan uang seberapapun. Nah, informasi dari tetangganya mengatakan ada yang mau meminjamkan atau ada yang mau memberikan sukarela. Nah, ini katanya terlihat istrinya mondar-mandir di sekeliling apartemen untuk mencari pinjaman, dan pernah ketahuan sama tetangga ada orang yang memang langsung menagih ke apartemennya dengan cara yang kasar. Karena dengan cara yang kasar inilah membuat orang lain pada tahu. Nah, buat teman-teman semuanya ketahui ya, untuk hal-hal yang seperti ini saya malah menyikapinya ada 2 perkara. Yang pertama, ini memang murni kasus pinjaman online. Yang kedua, ini murni kasus pinjaman online yang bergerak di koperasi ataupun rentenir. Jadi kalau yang namanya pinjaman online untuk ilegal, saya pastikan ilegal tidak ada DC lapangannya. Kalau DC lapangannya otomatis dia bakalan ditangkap sama polisi. Tidak masuk ke dalam slik. Paling teror dari HP yang luar biasa besarnya, banyak sekali, barbar segala macam. Dan saya selalu sampaikan kalau yang namanya ilegal langsung uninstall aplikasinya, kunci sosmed kalian, jangan tanggapin semua terorannya masuk, 2 minggu aja udah mulai hilang. Nah, itu yang ilegal. Kalau yang legal, sampai pun datang dia ke apartemen, saya yakin dia pasti akan datangi ke bawah. Karena semua apartemen itu punya security. Ya kan, tidak semua orang bisa naik. Apalagi kalau memang apartemennya itu premium, biasanya hanya orang tertentu aja yang bisa masuk ke dalam lift menggunakan kartu pemilik dari si apartemen. Bener kan ya? Setahu saya seperti itu. Nah, kalau memang sampai tetangganya tahu bahwa ada orang yang datang sampai ke apartemennya, ribut-ribut, bisa jadi dia memang terlilit ekonomi dan pinjam kepada rentenir. Bisa jadi rentenir itu keluarganya atau rentenir itu emang orang-orang terdekat. Jadi memang mereka bisa punya akses untuk masuk ke dalam apartemennya. Ya, bedakan untuk yang koperasi sama pinjol. Kalau pinjol sendiri yang datang itu saya pastikan ya, yang datang itu mentalnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Kalau yang banyak terjadi di lapangan, kalian lihat ada DC-DC yang menarik motor, ada DC-DC yang berkata kasar, DC yang nunjuk-nunjuk kayak gini. Nah, itu rata-rata DC-nya untuk yang multi finance. Karena memang multi finance itu baik mobil ataupun motor, mereka mau menyewa orang Ambon. Orang Ambon yang wajahnya sangar, yang mungkin mereka tidak takut akan mati dan segala macamnya. Tapi kalau untuk pinjaman online ya, walaupun ada orang Ambon, tapi kebanyakan masih ada orang pribuminya atau orang-orang di daerah kalian.
Contoh, seperti sekarang ini kan paling banyak DC itu daerah Bandung. Tingkat galbay paling tinggi di sana. Galbay peleter juga paling tinggi di sana. Jadi konsentrasi para pinjol itu kebanyakan Bandung dan Jabodetabek. Ya, jadi rata-rata DC-nya tuh orang-orang itu saja. Bahkan DC-nya itu ada yang bertanya, kok dia bisa ya bahasa Sunda? Kok dia bisa bahasa daerah saya? Iya, karena emang daerah-daerah kalian aja DC-nya. Terus sampai ada yang mengatakan berkali-kali datangnya DC, itu menunjukkan bahwa DC-nya memang tinggal di daerah rumah kalian, ya. Nah, kalau kalian bisa pastikan DC yang kasar-kasar itu rata-rata kalau kita viralkan ataupun kita sampaikan, Bang, nanti saya laporkan kalian kepada OJK atau laporkan kepada polisi, besoknya tuh yang datang pasti orang lain. Kalau masih dia yang datang, pasti orangnya masih baik-baik aja. Cuman kita risih aja sih karena datangin terus. Gitu ya kan sebenarnya. Jadi menurut saya dari kejadian ini, walaupun ini beritanya masih santer, belum terlalu bisa dipastikan sama pihak kepolisian, saya yakin itu pinjolnya lebih kepada rentenir, ya, pinjolnya kepada koperasi ataupun pinjaman kepada orang-orang terdekat. Dia menggadaikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu sehingga orang itu dengan kasar datang ke tempatnya. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi kita teman-teman ya ke berita tentang teman saya yang sudah galbay di 15 aplikasi dengan total nominal pinjaman 200 juta hingga sampai saat ini masih aman. Insya Allah masih aman ya ke depannya juga sambil dia memperbaiki ekonominya. Dan juga apa rahasianya sampai detik ini dia masih bisa bertahan. Nah, sementara yang galbaynya 10 juta, yang galbaynya 3 juta itu udah banyak yang mau bunuh diri. Alhamdulillahnya teman saya ini selalu ngikutin vlog saya, menyatakan bahwa Mbak saya selalu ngikutin vlog Mbak. Ya emang bener sih tidak semua orang kuat dalam galbay, tapi saya yakin yang galbay itu banyak. Dan yang pertama kali saya siapkan untuk saya berani ngambil keputusan galbay itu adalah mental saya. Ketika saya berani untuk galbay, kalau saya teruskan ini terus-terusan, nominalnya sudah luar biasa besar, pasti akan tambah besar lagi dan gak tahu lagi saya bagaimana cara membayarnya. Nah, itu adalah keputusan yang tepat. Jadi saya selalu sampaikan kepada kalian semuanya, saya informasikan kalau memang terjadi pengancaman DC, segera lapor kepada OJK ataupun segera lapor kepada AFI. Nah, alhamdulillah cara ini dipraktekkan sama teman saya. Jadi setiap kali mendapatkan teroran dari para DC-nya selalu di screenshot lapor kepada OJK. Memang banyak yang bilang percuma lapor kepada OJK karena jawabannya pasti menggunakan mesin. Benar sekali. Awal mula kita sampaikan permisi min, halo min, siang min, itu yang muncul dari robot. Nanti kita disuruh milih. Setelah kita milih, nanti bakalan ada mau berbicara dengan admin. Nah, pada saat admin yang sudah menyambut selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Nah, teman saya langsung menunjukkan bukti screenshot dan menyampaikan saya mau melaporkan DC, contoh ya, Indodana karena sudah mengancam seperti ini kepada saya. Nah, bukti kata-kata bahwa halo selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu, di screenshot dan kata-kata bahwa saya mau melaporkan Indodana karena sudah melakukan pengancaman. Nah, itu di screenshot dia, langsung dia kirim kepada DC-nya. Langsung di SS bentuk laporan yang seperti itu, belum jawaban yang di bawah-bawahnya lagi ya. Langsung dikirim kepada DC Indodana dengan kata-kata kalau sampai kalian terus mengancam saya seperti ini, bukan hanya kepada OJK akan saya laporkan, nantinya kalian akan saya laporkan kepada Cyber Polri. Dan jawaban dari DC-nya apa? Dia langsung hapus semua ancamannya. Kemudian ada nomor baru lagi yang datang kepada teman saya ini mengatakan, mohon maaf Mbak, itu tadi teman saya, mohon maaf ya dia mengancamnya keterlaluan, ke depan kami akan lebih baik lagi dan akan lebih sopan lagi. Dan sampai detik ini dia masih melakukan hal yang sama. Nah, kebetulan dari 15 APK yang sudah dia galbay itu semuanya legal. Jadi ketika ke-15 DC-nya ini mengancam dan membuat ketakutannya, selalu dia laporkan ke 15-15-nya dan dia sebar kepada semua DC-nya. Jadi itulah yang membuat dia bertahan sampai 2 bulan ini, dan mudah-mudahan saya doakan terus dia bertahan berkelanjutan sampai nanti dia mampu untuk mengumpulkan uang membayarkan satu persatu. Karena kalau saya lihat sih masih muda, mungkin membutuhkan nama untuk ngambil mobil atau ngambil rumah, ya kita nggak tahu. Namanya setiap manusia pasti punya impian. Dan buat teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan mental setiap orang itu berbeda, tetapi kita punya cara yang sama.
Ya bisa jadi saya sekarang ini orang yang paling ketakutan, kalau DC-nya datang WA aja saya udah keringet dingin, apalagi kalau sampai DC-nya datang ke rumah udah pingsan duluan. Tetapi kita punya cara yang sama, yaitu kita laporkan segala ancamannya, apapun bentuk ancamannya itu kepada OJK. Ya, walaupun itu awalnya mesin, tapi kalian usahakan terus sampai minimal kalian bisa berbicara dengan adminnya. Ya, tunjukkan saja bentuk kata-kata saya mau melaporkan DC ini kepada OJK karena DC-nya sudah mengancam saya. Itu saja kata-katanya, kemudian langsung screenshot kirim kepada DC-nya. Itu sudah membuat DC-nya gentar loh. Ya, karena apa? Setiap pelanggaran yang dibebankan kepada DC jatuhnya itu adalah pidana. Ya, ingat saja itu kata-katanya, setiap pelanggaran apapun itu jatuhnya adalah pidana. Karena pertama itu pengancaman pasti kena pidana. Yang kedua penyebaran data pribadi itu juga kena pidana. Kekerasan melalui media itu juga kena pidana. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau masih galbay sampai hari ini, yakin saja kalian tetap kuat galbay. Karena yang lebih besar hutangnya itu banyak. Karena yang lebih besar pengancamannya setiap hari itu banyak. Dan setiap orang punya cara yang sama walaupun mental yang berbeda-beda. Itu saja yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Tetap semangat, tetap kuat mental. Menjelang Ramadan, yakin sekali saya pasti bakalan banyak juga teror-teror yang datang. Tetapi sudah pernah saya sampaikan, segala modus yang akan terjadi di bulan Ramadan itu sudah diprediksi sama OJK. Jadi kalian tetap kuat mental dan jaga selalu data kalian. Jangan pernah tanggapi pinjol-pinjol yang tidak pernah kalian pinjam, tidak pernah kalian install, tidak pernah kalian terima uangnya untuk kalian tanggapin, dan kalian saking ketakutannya kalian bayarkan. Jangan pernah ya, jangan pernah suburkan yang namanya ilegal di Indonesia. Kalau kita suburkan terus, kapan kita bisa keluar dari namanya pinjol? Gitu teman-teman ya. Tetap semangat, tetap kuat galbay. Besok puasa, bismillah, nawaitu. Kuat saja mental, kita fokus sama keluarga kita dan rezeki kita hari ini ya hari ini. Kalau memang sudah masanya hutang itu akan lunas, masa itu akan datang, dan rezeki melimpah itu juga akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Yakin saja pada hari ini walaupun saya belum bisa bayar, tetapi nanti ke depan mungkin saya akan bisa bayar. Bismillah, yang penting niat kalian baik, kedepannya juga akan jadi baik lagi. Oke, itu saja, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.